Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, saya ingin bercerita berbagi pengalaman dalam mengelola keuangan sehingga kurang dari 5 tahun bisa membeli rumah pertama cash tanpa riba. Kenapa dikatakan dalam kurun 5 tahun? Karena saya memulainya dari 2013, yaitu awal saya menikah, sampai tahun 2016 saya bisa membeli rumah cash tanpa riba. Bagaimana langkah-langkah yang saya aplikasikan untuk mencapai target saya ini? Tonton terus, jangan di skip. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya berkembang. Baik teman-teman, kita mulai saja ke step pertama. Pertama adalah memiliki tekad. Pada tahun 2013, saya bertekad bahwa saya harus memiliki rumah dengan cash tanpa riba karena saya tidak ingin setiap bulan itu merasakan bagaimana tidak enaknya memiliki hutang. Dengan keinginan yang terpatri di dalam alam bawah sadar tadi, itu akan memvibrasi positif ke lingkungan. Dengan selalu mengulang-ulang bahwa saya akan membeli rumah dengan cash tanpa riba, maka insya Allah keinginan itu pasti akan terjadi. Setelah memiliki keinginan yang terpatri kuat, maka kita harus menyusun strategi. Jadi kalau saya ingin memiliki rumah, apa yang harus kita lakukan? Berapa target rumah yang ingin kita beli? Bagaimana kita bisa membeli rumah tersebut? Mungkin masing-masing orang akan menyusun strategi yang berbeda-beda. Setelah menyusun strategi, kita harus teguh pendirian. Salah satu strategi saya adalah menabung. Jadi, uang yang saya tabung berapapun nominalnya, maka saya tidak akan gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya konsumtif. Jadi benar-benar teguh. Jadi meskipun saya sudah punya uang pada waktu itu di tabungan, tetap saya tidak akan tolah-toleh lagi karena tujuan utama saya adalah membeli rumah. Kecuali uang itu kita gunakan untuk memutar roda keuangan kita sehingga bisa bertambah. Yaitu maksudnya adalah diinvestasikan. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah setelah kita memiliki tekad, kemudian menyusun strategi, kemudian pantang menyerahnya ini, punya pendirian yang kuat, jangan lupa ikhtiar langit. Jadi, gedor pintu langit dengan sungguh-sungguh, karena kita itu hanya manusia biasa yang banyak kekurangan, sedangkan Allah itu adalah maha kaya, maha segala-galanya. Dalam satu kalimat kun fayakun, maka semua itu akan terjadi. Jadi, step yang kedua itu adalah ikhtiar langit. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita tingkatkan? Karena mimpi kita besar, maka cara mendekati Allah pun harus dengan sungguh-sungguh. Misalkan berdoa juga harus dengan khusyuk. Kemudian berbuat baik, jangan menanamkan nilai-nilai kebencian terhadap orang lain. Jadi berbuatlah baik kepada siapapun, jangan mencari musuh. Kemudian yang ketiga adalah amalan-amalan sunnah itu diperbanyak. Jadi jangan lupa sholat tahajud, jangan lupa membaca Al-Quran, jangan lupa sholat duha. Jadi semua amalan-amalan sunnah itu harus kita tingkatkan. Kemudian sedekah. Jadi sedekah itu akan melancarkan ikhtiar kita dalam mencapai apapun. Tapi hati-hati, niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya dunia. Jadi meskipun kita menginginkan beli rumah, tetapi niat sedekah adalah tetap supaya mendapatkan ridho dari Allah. Oke, kita ke step selanjutnya. Step yang ketiga adalah ikhtiar bumi. Jadi jangan dibalik ya, jangan ikhtiar dulu baru berdoa, tetapi berdoa dulu baru ikhtiar. Terus berjuang sampai tercapai mimpi. Ikhtiar apa yang harus kita lakukan?
Jadi kalau di sini itu adalah berusaha lebih keras. Saya akan bercerita nanti ya di Ikhtiar Bumi ini apa saja yang saya lakukan dari tahun berapa sampai tahun berapa selama 5 tahun itu hingga bisa mencapai target yang saya inginkan. Jadi yang pertama, tanamkan kepada diri kita sendiri untuk memiliki jiwa berusaha lebih keras dan lebih cerdas pastinya ya. Kemudian konsisten, kita jangan mudah menyerah. Ya, kemudian konsisten, tidak mudah menyerah. Kemudian kalaupun gagal harus bangkit lagi. Jadi dalam proses mencapai target rumah ini dalam usaha saya, nanti yang akan sebentar lagi saya ceritakan, itu saya mengalami beberapa kali kegagalan atau beberapa kali kerugian, tetapi ya pantang menyerah. Jadi di sini kalaupun gagal harus bangkit lagi. Kalau rugi pasti ada untungnya nanti kayak gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang hilang. Yang ada mungkin hanya tertunda sebentar untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, ini adalah cerita saya. Sebuah perjalananku mencapai rumah pertama dengan cash. Jadi, tahun 2013 itu saya lulus kuliah, tetapi sebelum lulus kuliah saya sudah diterima kerja sebagai guru honorer waktu itu. Dan for your information, gaji saya hanya 650.000. Hanya 650.000. Ya, sangat kecil ya untuk saat ini. Kemudian, saya menikah dan surprise-nya lagi, suami saya itu adalah guru honorer juga. Dan gajinya tidak jauh lebih besar dari saya. Ya, saya di sini tidak merendahkan gaji suami saya, tetapi saya berbicara real tentang apa yang terjadi di tahun 2013. Jadi gaji saya 650, gaji suami hanya 240. Jadi kalau di total itu hanya sekitar 890. Jadi itu adalah gaji under 1 juta. Jadi memulainya itu benar-benar dari zero ya di sini. Jadi gajinya cuman di bawah 1 juta, hanya saja karena saya basicnya adalah seorang guru, pada waktu itu masih punya gaji freelance sebagai pengajar privat. Jadi saya dan suami juga mengajar privat, jadi kita masih memiliki tambahan gaji pada waktu itu dari gaji-gaji freelance itu. Tetapi matematika kita itu memang jauh tidak ada apa-apanya dibandingkan matematika Allah. Jadi jangan merasa berkecil hati kalau saat ini gaji kita itu masih minim. Pada waktu itu gaji saya 1 juta, tetapi saya memiliki keinginan beli rumah cash. Di kota saya, harga rumah itu udah di atas 300 juta yang dekat-dekat kota gitu ya. Kecuali kalau udah masuk-masuk ke pelosok. Dan target saya beli rumahnya itu adalah di tengah kota yang dekat dengan jalan raya. Saya nggak mau masuk-masuk. Dan insya Allah nanti tercapai apa enggak nanti saya cerita ya. Oke, di tahun 2013 gaji saya adalah under 1 juta, di bawah 1 juta. Di tahun 2014 saya masih ingat. Jadi kan saya itu 2013 menikah itu bulan Oktober. Anggap saya gaji pertama saya adalah di bulan November. Jadi di tahun 2013 saya cuma punya 2 bulan, yaitu bulan November dan bulan Desember. Saya memiliki uang cash pertama saya sebesar 5 juta pada waktu itu pada Januari 2014. Jadi gaji di bawah 1 juta harusnya kalau kita hitung secara matematis gitu ya. Karena pada waktu itu saya juga belum memiliki pembukuan seperti saat ini. Kalau waktu itu ya kita terima gaji udah kita ambil kemudian kita belanjakan. Kemudian ya sudah selesai, tetapi tetap ada keinginan untuk menabung pada waktu itu. Jadi pada Januari 2014 itu saya memiliki uang senilai 5 juta dan 5 juta ini akan saya gunakan sebagai investasi pertama saya. Investasinya itu apa? Jadi dengan uang 5 juta itu saya membeli kebun waktu itu ya, kebunnya nenek. Jadi saya punya mbah gitu ya, punya nenek. Nah kebetulan mbak saya itu membutuhkan uang atau nggak tahu ya. Pada waktu itu saya diminta sama orang tua ini kalau kamu punya uang ini mbak mau jual kebun gitu ya. Soalnya lagi butuh uang gitu. Oke, jadi uang saya 5 juta itu saya belikan kebunnya mbak saya itu karena apa? Karena kata orang tua saya juga ini kebun cengkih pada tahun 2014 harga cengkih itu sangat tinggi ya. Jadi sekali panen itu bisa mengcover
uang yang saya keluarkan pada waktu itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, oke, saya terima saran dari kedua orang tua saya. Jadi saya membeli investasi berupa kebun pada tahun 2014 itu senilai 5 juta. Hanya 5 juta rupiah. Oke. Kemudian saya tetap menjalani rutinitas saya sebagai guru honorer. Suami saya juga sama, masih mau nambah-nambah dengan ngajar privat dan juga mengajar privat di bimbel orang lain. Pada tahun yang sama di 2014, saya bisa membeli investasi saya yang kedua, itu adalah seekor sapi betina seharga 14 juta pada bulan Juli 2014. Jadi bulan Julinya saya sudah bisa mengumpulkan uang lagi untuk membeli sapi pada waktu itu. Harganya sekitar 14 juta kalau tidak salah ya, karena saya sudah agak sedikit lupa. Kemudian pada bulan Juli ini saya mengalami pergulatan batin antara saya harus resign dari pekerjaan atau saya tetap bekerja sebagai guru honorer. Akhirnya saya memilih untuk resign dari pekerjaan. Dalam rumah tangga, gaji suami sama gaji istri itu sama-sama, kalau di total itu adalah 100%. Suami bekerja, istri di rumah gaji 100%. Suami bekerja, istri bekerja, gaji juga 100%. Jadi saya merasa bahwa gaji saya nanti akan dititipkan kepada suami. Nah, aneh ya. Sudah gaji kecil, memilih resign. Padahal setelah resign ini kita belum kepikiran apapun. Apa yang harus kita lakukan. Masih punya sedikit gambaran bahwasanya saya ingin membangun usaha gitu. Oke, kemudian pada tahun 2014 ini yang awalnya saya hanya ngajar privat di tempat orang lain, kemudian saya akhirnya resign dari sekolah, jadi guru saya resign, kemudian saya juga resign juga dari bimbel orang lain, dan akhirnya saya membuat bimbingan belajar sendiri yang saya namai dengan Chimera Private Center. Bimbingan belajar Chimera Private Center itu hanya ada di rumah kontrakan. Jadi di rumah kontrakan itu alhamdulillah rumahnya sedikit lebar sehingga saya bisa mengadakan rombel-rombel pembelajaran itu di ruangan-ruangan yang ada, meskipun terbatas tapi diupayakan pada waktu itu. Jadi saya membangun bimbingan belajar di tahun 2014 bulan Agustus ya, meskipun sebenarnya nama Chimera itu sudah ada dari 2013, tetapi akhirnya saya fokus benar-benar menekuni di bimbingan belajar itu pada tahun 2014, tepatnya bulan Agustus itu saya ini pokoknya bimbelnya harus jalan. Sambil mendapatkan uang dari bimbingan belajar, uang itu saya putar lagi. Di mana? Di bisnis sengkai. Jadi yang awalnya belinya cuma 5 juta tadi adalah hal lain lagi, maka saya investasi lagi. Kemudian di sapi juga sama. Jadi sapinya juga saya nambah lagi seperti itu, dan alhamdulillah sapi yang dititipkan kepada orang ini juga mengalami berkembang biak. Jadi bertambah, jadi 1 menjadi 3 seperti itu. Kemudian ya ini Allah benar-benar melancarkan ikhtiar saya pada tahun 2014 sampai 2016 itu akhirnya terkumpul uang di tabungan itu lebih dari 200 juta. Kemudian saya akhirnya membeli rumah di tahun 2016. Jadi saya masih ingat di tahun 2016 itu tanggal 12 November 2016 itu saya DP rumah. Sebenarnya bukan DP rumah sih, tanda ikat jadi beli rumah pada waktu itu, dan prosesnya itu sangat cepat. Nah sebenarnya proses yang sangat cepat ini ya karena hari itu saya ketemu sama yang punya perumahan dan langsung beli hari itu juga tanpa pulang ke rumah terlebih dahulu gitu, karena memang sudah dilatar belakangi oleh cerita yang lebih dramatis di antara di hari itu tentang bagaimana cara membeli rumah. Jadi ceritanya, kalau sedikit cerita, saya sudah mau beli rumah yang sesuai dengan budget saya. Kemudian saya janjian sekitar pukul 1 setelah duhur, dan sebelum duhur itu saya di cancel pembelian rumah saya. Kemudian saya karena sudah nggak bisa dikontrakan, itu sudah nggak bisa karena kontrakannya itu ada permasalahan dengan saudara yang memiliki kontrakan. Jadi akhirnya saya berusaha untuk mendapatkan rumah secepatnya seperti itu. Dan
ini dipermudah sama Allah, dipertemukan dengan orang yang sangat baik. Jadi saya lihat rumah, kemudian di hari yang sama saya langsung memberikan tanda jadi rumah itu, dan saya bilang uang saya masih kurang. Tapi saya nggak mau kena riba, saya nggak mau hutang ke bank. Bagaimana? Apakah saya mendapatkan kelonggaran pembayaran? Dan mungkin ikhtiar tekad, vibrasi yang positif, kemudian ikhtiar langit yang tadi sudah kita bahas, itu berefek di sini. Jadi yang memiliki perumahan itu memberikan kelonggaran kepada saya untuk cash bertahap. Dan alhamdulillah di tahun 2017, tepatnya tanggal 16 November 2016, itu rumah sudah lunas. Dan harga rumahnya itu di atas 400 juta atau hampir 500 juta. Jadi itu adalah cerita saya bagaimana mewujudkan mimpi membeli rumah dengan cash tanpa riba. Hal yang selalu saya tanamkan lagi itu adalah yang ini, yang poin keempat, sabar dan tawakal. Saya selalu bilang kepada suami saya bahwasanya gak apa-apa kita jadi kontraktor dulu, kontrak maksudnya ya. Kontrak dulu sampai kita benar-benar memiliki uang yang cukup untuk beli rumah dengan cash. Jadi selalu yakin bahwa semua itu akan indah pada waktunya. Selalu percaya bahwa Allah akan memberikan di waktu yang terbaik. Dan waktu terbaik saya pada waktu itu adalah saya membayar kontrak itu bulan Agustus, dan qadarullah di bulan September ada permasalahan atau konflik antara yang punya kontrakan dengan adik yang punya kontrakan. Jadi ada kayak permasalahan bagi waris gitu. Jadi terpaksa itu kontrakan saya itu terbelah menjadi dua, sehingga saya tidak punya kamar di kontrakan saya itu, dan saya juga tidak punya dapur. Jadi benar-benar prihatin banget kejadiannya pada waktu itu, sehingga saya itu bingung pada waktu itu mau minta pertanggungjawaban kepada siapa. Jadi kalau saya itu mau minta pertanggungjawaban kepada yang punya kontrakan itu kasihan juga. Kalau saya minta pertanggungjawaban kepada adik yang punya kontrakan, saya itu juga nggak punya wewenang apapun. Jadi yang saya lakukan hanyalah sabar. Kasihan banget ya. Tetapi dengan kesabaran itulah akhirnya itu berbuah manis ya. Jadi ditolong oleh orang dan diberikan kelonggaran pembayaran seperti yang saya alami. Nah, jadi meskipun kita belum mendapatkan keinginan kita, jadi tetap sabar, tawakal, tetap yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Insya Allah dengan pertolongan Allah kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Oke, jadi itu adalah tips atau cara fundamental ala Elvia dalam memiliki hunian sebelum usia 30 tahun dalam kurun waktu 5 tahun saja. Yang pertama adalah miliki tekad, yang kedua ikhtiar langit ditingkatkan, ketiga ikhtiar bumi harus dimaksimalkan, kemudian jangan lupa sabar dan tawakal supaya Allah ridho dengan keinginan kita, sehingga Allah pun mewujudkan mimpi-mimpi kita. Terima kasih sudah menyimak cerita saya. Semoga mendapat manfaat dari apa yang saya ceritakan. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.